Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang zona mesopelagik. Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai karakteristik zona mesopelagik yang akan dijelaskan oleh Eka Widyastuti dan Ayu Oktavianingsih. Karakteristik zona mesopelagik. Zona mesopelagik adalah zona yang terletak di bawah zona epipelagik hingga yang memiliki kedalaman 1000 meter antara 200 meter sampai 1000 meter. Letak zona ini itu di bawah zona epipelagik yang menyebabkan zona mesopelagik ini tidak terdapat kegiatan yang menghasilkan produktivitas primer sama sekali. Zona mesopelagik ini terletak antara epipelagik fotik di bagian atasnya dan batik pelagik afotik di bagian bawahnya, di mana di situ itu tidak ada cahaya sama sekali. Meskipun suhunya bervariasi, di bawah epipelagik, mesopelagik adalah lokasi lapisan termoklin yang di daerahnya itu lebih hangat di dunia. Suhunya itu bervariasi dari 20 derajat Celcius di atasnya sampai 4 derajat Celcius pada perbatasannya. Air umumnya bergerak lambat di mesopelagik dengan waktu tinggal sekitar 1 abad. Meskipun begitu, berbagai hewan yang bergerak di sana dapat bergerak secara vertikal. Selanjutnya mengenai karakteristik zona mesopelagik. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu mesopelagik? Mesopelagik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tengah atau yang lebih dikenal dengan zona pelagik tengah atau zona senja. Zona mesopelagik itu sendiri merupakan bagian dari zona pelagik yang memanjang dari kedalaman 200 hingga 1000 meter. Zona mesopelagik ini banyak sekali dihuni oleh hewan fauna dan organisme heterotropik misalnya. Dan untuk intensitas cahayanya pun di zona mesopelagik ini sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya produktivitas primer bahkan untuk fotosintesis. Sedangkan untuk suhunya pun bervariasi. Kemudian untuk ikannya pun ada yang beberapa ikan pada malam hari akan naik ke permukaan epipelagik untuk mencari makanan. Dan ada juga loh beberapa hewan yang memancarkan cahayanya di zona mesopelagik ini. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai biota laut yang tinggal di zona mesopelagik yang akan dijelaskan oleh Farisa Febrianti. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biota laut di zona mesopelagik. Jadi, ciri khas dari ikan di zona mesopelagik itu cenderung berwarna keabu-abuan atau hitam kelam. Dan juga kalau invertebratanya itu berwarna ungu atau kemerahan. Dan juga ikan di zona mesopelagik ini memiliki ukuran mata yang sedikit besar daripada ukuran tubuh mereka. Contohnya ada ikan todak, cumi, belut serigala, dan juga bristol mouth. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai ekosistem perairan di zona mesopelagik yang akan dijelaskan oleh Hanifa Juniarti. Suhu berubah lebih cepat pada zona mesopelagik ini, sehingga air laut lebih dingin. Organisme fotosintesis tidak dapat hidup pada zona mesopelagik ini dikarenakan salinitas dan tekanannya meningkat. Untuk hidup, hewan yang ada di zona mesopelagik ini harus bermigrasi ke zona epipelagik untuk mendapatkan makanan. Kedalaman zona ini juga berperan penting dalam siklus karbon. Dan hewan yang ada di zona mesopelagik ini juga membantu mengontrol jumlah organisme yang ada di permukaan laut. Adaptasi hewan lain terhadap zona mesopelagik ini sisi keperakan pada ikan yang memantulkan cahaya yang membantu dalam membaur ikan tersebut terhadap lingkungannya dan berkembang biak pada zona mesopelagik ini. Lalu selanjutnya adalah sistem ekologi dan struktur dari zona mesopelagik yang akan dijelaskan oleh Fahri Ageng Kiwi dan Imam Majid. Sistem ekologi. Meskipun ada sedikit cahaya yang menembus zona mesopelagik, tetapi tidak cukup untuk fotosintesis. Bentuk kehidupan yang umum ditemukan adalah herbivora,
yang datang pada siang hari, detritivora yang memakan organisme mati dan pelek kotoran, dan karnivora yang memakan spesies sebelumnya. Ganggang tidak terdapat di dalam lapisan mesopelagi karena kurangnya cahaya. Contoh, hewan di zona mesopelagi adalah Bris plymouth, ikan todak, cumi, belut serigala dan makhluk semi laut dalam lainnya. Bris plymouth merupakan vertebrata yang paling melimpah di bumi, berjumlah ratusan triliun sampai kuadriliun. Sedikit sinar matahari cukup untuk hewan-hewan seperti giant shark menjadi fluorescent. Sebuah studi tahun 2015 menunjukkan bahwa biomasa di zona ini 10 kali lebih besar dari perkiraan sebelumnya, dengan total 10 miliar ton atau mewakili sekitar 90%. Biomasa ikan di pelet ini sekitar 100 kali lipat dari tangkapan tahunan hasil laut dan 200 kali lipat dari 24 miliar ayam dunia. Nelayan komersial menganggap biomasa tersebut layak untuk budidaya ikan, minyak dan silase. Pada tahun 2002, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB membahas dalam laporan bahwa zona mesopelagi memiliki biomasa yang layak untuk industri pakan ikan dan minyak ikan. Jumlah kehidupan mesopelagi cukup besar untuk berperan dalam siklus karbon global. Ketika ikannya berpartisipasi dalam rantai makanan, mereka memperoleh karbon dari karbon dioksida yang diserap oleh air permukaan. Struktur dari mesopelagi terdiri dari susunan beberapa terumbu karang yang diantaranya sudah mati, batuan-batuan hasil letusan gunung berapi, dan pergeseran api bumi karena letaknya berada di bawah mintakat fotik, maka tidak akan terdapat kegiatan yang menghasilkan produksi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.